Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di dalam kemurahan-Nya kita dipimpin memasuki hari yang baru ini. Marilah kita mengawali segala aktivitas kita hari ini dengan mencari hikmat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Perenungan kita hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 21 hingga ayat 35. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang akan kami jalani bersama-Mu Tuhan. Pimpinlah akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Pakailah kami sebagai pelaku firman-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah Raja Israel yang membawa kerajaan Israel pada puncak kejayaannya. Kemakmuran dan kedamaian dinikmati oleh seluruh rakyat Israel selama pemerintahannya. Semua itu tidak lain karena hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada Raja Salomo selama pemerintahannya. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 34 dikatakan, "Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu." Dari ayat itu jelas dikatakan bahwa hikmat Salomo tersebar di antara raja-raja di bumi, maka sangatlah tepat bila kita belajar dari hikmat Raja Salomo dalam kitab Amsal ini. Ada beberapa ayat yang akan kita renungkan bersama. Pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat jahat, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai terhadap sesama kita. Terlepas dari pencapaian status sosial seseorang yang mungkin saja berbeda dengan orang lain, kita tetap sama di hadapan Tuhan, Pencipta kita. Sehingga janganlah kita menghina seseorang, karena disebutkan dalam firman Tuhan, itu berdosa. Sebaliknya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan atau bermurah hati kepada sesama kita yang menderita. Pasal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Salah satu hal paling praktis yang bisa kita wujudkan dalam mengasihi sesama kita adalah dengan menunjukkan sikap yang bermurah hati. Sikap yang murah hati dapat kita wujudkan dengan mengulurkan tangan kita, memberikan bantuan atau pertolongan kepada mereka yang sangat terdesak dan mendambakan pertolongan kita tanpa diminta ataupun didesak. Dan seperti dikatakan dalam Amsal 14 ayat 33, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Marilah kita memelihara firman Tuhan dalam hidup kita dan mengamalkannya. Maka hikmat Tuhan akan tinggal dalam hidup kita dan menuntun setiap langkah hidup kita menuju hidup yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita buat satu komitmen hari ini untuk menyatakan kemurahan hati kita kepada satu orang saja. Dan marilah kita juga merasakan sukacita melaluinya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolonglah
Mampukan kami untuk mewujudkan kasih dan kemurahan hati kami secara nyata kepada orang yang kami temui hari ini. Dan izinkan kami juga merasakan sukacita melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati.